Halo teman-teman, kita dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Perdata dengan dosen pengampu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu SHMH akan memaparkan materi tentang perikatan yang lahir karena perjanjian. Sebelum memaparkan, saya akan memperkenalkan diri saya beserta rekan-rekan saya. Saya Muhammad Deva Hakim dengan NIM 81114226661 dan rekan saya Iqbal Haji Saputra dengan NIM 81114226699. Lalu Herjuno Putro dengan NIM 81114227701. Lalu Vera Desti Puspitasari dengan NIM 81114227700. Lalu Latifah Nurjana Sartono dengan NIM 81114226669. Lalu Gadis Francisca Apriliana Sari dengan NIM 81114226683. Lalu Alicia Afifa Maulidina dengan NIM 81114226680. Selamat menyaksikan guys. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam benda kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dasar hukum perikatan diatur dalam pasal 1233 yang berbunyi tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan dan baik karena undang-undang. Dan pasal 1234 yang berbunyi tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dasar perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUHP Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ada yang mau saya omongin, Mbak. Oh, ayo masuk dulu ke dalam. Oke. Mari Mbak, silakan. Iya, Mbak. Ada apa ya maksudnya? Ini, Mbak. Jadi saya mau buka bisnis, tapi modalnya itu belum ada. Jadi datang sini mau minum ya? Iya, buat bisnis. Kira-kira butuh berapa? Butuh 20 juta, Mbak. Aku ambil soal itu dulu ya. Iya. Halo, Mas. Jadi gini Mas, nama kita Mbak Ipa minjem uang 20 juta. Kayaknya buat bisnisnya. Gimana tadi jelasin sama saya? Ini, Mas, mau buka bisnis. Emang mbaknya mau bikin bisnis apa? Kalau boleh tahu, mbak bisa jelasin ke saya. Jadi gini, Mas, saya niatnya mau bangun bisnis toko kelontong di depan jalan, tapi modalnya saya belum ada, makanya saya minjem Mas sama Mbak, siapa tahu ada. Kira-kira mau kapan ya dicairin? Kalau bisa dalam waktu seminggu ini, tapi kalau bisa banget hari ini nggak apa-apa kalau Mas atau Mbaknya ada. Tapi kalau misalnya hari ini kita juga butuh jaminan, nggak mungkin kita langsung beli aja. Juga kita bikin perjanjian juga. Oh iya, Mbak, nggak apa-apa, jaminannya saya punya motor, Mbak, bisa dijadiin jaminan. Berarti Mbak mau tanda tangan persetujuan kita dulu. Iya, Mbak. Kita bikin Mas. Nah, ini perjanjiannya udah ditulis, jadi nanti Mbaknya baca dulu dan kemudian tanda tangan. Habis itu suami saya bakal tanda tangan juga. Nah, untuk ketentuannya itu sesuai yang Mbak bilang tadi, jaminannya kalau misalnya lewat jatuh tempo pembayaran bulan kedua atau ketiga kita ambil jaminannya ya Mbak. Iya, Mbak, Bisa baik. dibaca dulu. Ini tanda tangan. Sekalian tulis nomor rekeningnya aja biar langsung dicairin. Baik, Mbak. Mbak, sudah saya tulis dan Ini saya tanda tangan. suami saya tanda tangan ya. Baik, Mbak. Oke, pencairannya mungkin bisa nanti malam. Nanti saya kabarin via WA aja ya. Iya, Mbak, terima kasih ya, Mbak. Mas, Mbak Ipa udah bayar nih yang pembayaran pertama?
Oh ya? Alhamdulillah. Bagus lah. Oh ya, ini udah tanggal 8, udah masuk bulan ketiga. Dia sebelumnya yang bulan kedua juga belum bayar kan ya? Oh iya. Berarti udah jatuh tempo. Kayak kita harus ke rumahnya deh, karena udah aku hubungin berkali-kali nggak diangkat. Jadi kita harus nunggu jaminannya sih. Mas, Mbak, ada apa ya ke rumah? Silakan masuk dulu, Mas. Silakan duduk, Mas, Mbak. Maaf, Mas, Mbak, ada apa ya tiba-tiba datang ke rumah? Ini kan mbaknya udah telat jatuh tempo ya, dari bulan lalu itu yang bulan kedua belum dibayar. Sekarang udah masuk bulan ketiga, belum bisa bulan tiga. Maaf, Mas, Mbak, belum. Soalnya saya belum punya uangnya lagi buat uangnya udah langsung buat beli numpuk modal, Mas. Kalau misalnya belum bisa bayar dari bulan kedua sama ketiga ini, kita mau ambil jaminannya nggak sesuai dengan syarat yang ada. Tapi Mbak, maaf ya, motornya nih saya pakai Mbak buat ngambil barang itu. Jadi kalau mbaknya nggak bisa ngasih jaminan, kita bisa bawa ke jalur hukum. Ya Mas, tapi saya modalnya benar-benar belum ada uangnya. Ini mbaknya nggak bisa bayar sekarang. Belum Mbak, mau Kita ya. ambil jaminannya. Tapi motornya juga dipakai Mbak buat ngambil barang-barang. Sesuai dengan perjanjian awal, kalau misalnya nggak bisa kita tetap ambil. Kalau nggak bisa ngasih, kita bawa ke jalur hukum aja dulu. Ya udah Mbak, bentar ya, saya ambil dulu kunci motornya. Ini Mbak, Mas, jaminannya. Berarti sesuai dengan perjanjian yang ada, ini jadi hak kita. Ya Mas, Mbak, maaf ya sebelumnya belum bisa bayar. Dalam kasus ini, Mbak Ipe melakukan wan prestasi. Apa itu wan prestasi? Wan prestasi yaitu tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Dalam hal prestasi ada hubungan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini, Mbak Ipe tidak memberikan kewajibannya, yaitu membayar cicilannya yang kedua dan ketiga. Karena sudah jatuh tempo, maka Mbak Ipe melanggar hal tersebut dan akhirnya jaminannya yang berupa motor dialihkan hak miliknya kepada keluarga Pak Halim, sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh mereka berdua. Pasal yang terkait yaitu Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal lain yaitu Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tiap perikatan untuk berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.